Alhamdulillah lumayan mengenal Presiden Prabowo secara pribadi, pemikiran dan kemudian kebijakannya. Jadi salah satu ambisi sebagai seorang patriot bangsa, Pak Prabowo ini ingin kemudian anak-anak bangsa ini bisa duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Karena ini rantai ekosistem untuk menyiapkan generasi emas ini benar-benar sudah diputuskan Presiden Prabowo dengan itu tadi. Ada sekolah unggulan, ada sekolah rakyat, ada program beasiswa yang ini untuk menuju ke sana ditopang dengan pemberian makan bergizi gratis. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Lini Talks memajukan peradaban. Jadi di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai lagi bareng aku Mala. Jadi di sini kita bakalan bahas ini tentang program dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu pasti ini sudah sangat familiar ya buat teman-teman sekalian, yaitu program makanan bergizi gratis, di mana program ini itu merupakan salah satu tujuan negara juga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, teman-teman. Tapi di sini aku nggak bakalan sendiri dan aku ditemani oleh narasumber kita pada malam hari ini. Kita sapa dulu, boleh kita kenalkan Bapak? Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Saya Husni Mubarok, pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam pemirsa Lini Talks. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Izin ya Bapak ya, kita Monggo. bakalan sedikit ngobrol santai saja ya Bapak ya. Ya, silakan Pak. Seperti yang kita tahu teman-teman, program ini itu dirancang untuk mendukung pertumbuhan untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Presiden Republik Indonesia sendiri, Bapak Prabowo Subianto, dari awal itu sudah menggalakkan kampanye pemberian makanan bergizi gratis ini ya Pak ya. Dalam beberapa kesempatan juga Bapak Presiden kita menegaskan bahwa program MBG ini itu diharapkan dapat menjadi penggerek dan jembatan kebangkitan ekonomi dan menjadi simbol kedaulatan gizi untuk anak di Indonesia ya Bapak ya. Tapi yang saya dengar ini ya Bapak ya, pasti program yang namanya program dan kebijakan ya Bapak ya, pasti kan ada pro kontranya begitu. Kalau menurut pandangan Bapak Dewan sendiri, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap ambisi Presiden kita yang bisa dibilang cukup besar tentang pemberian makanan bergizi untuk anak yang ada di Indonesia ini Bapak? Saya ingin berbicara latar belakang dulu karena tadi Mbak Mala nyinggung tentang ambisi. Benar, Bapak. Saya alhamdulillah lumayan mengenal Presiden Prabowo secara pribadi, pemikiran dan kemudian kebijakannya. Jadi salah satu ambisi sebagai seorang patriot bangsa, Pak Prabowo ini ingin kemudian anak-anak bangsa ini bisa duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Untuk itu kemudian dibutuhkan generasi emas, generasi yang tangguh, di mana secara fisik posturnya ideal, kemudian secara intelektual ini juga mampu, cerdas, dan kemudian tentunya secara mental. Maka untuk mewujudkan itu, salah satunya kemudian Presiden Prabowo mencetuskan sebuah program dalam pemerintahannya, yakni makan bergizi gratis. Kenapa kok kemudian makan bergizi gratis menjadi salah satu solusi penting dalam rangka kemudian untuk menjadikan generasi bangsa kita itu bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain? Karena dengan makan bergizi gratis ini kemudian Presiden Prabowo melalui pemerintahannya, di mana Badan Gizi Nasional sebagai pengampu program ini
Diharapkan kemudian menyelenggarakan penyiapan makan bergizi gratis bagi penerima manfaat. Dalam hal ini kita ngomong pelajar dari mulai tingkat paling bawah, tingkat taman kanak-kanak, tingkat RA sampai kemudian tingkat SMA. Sehingga diharapkan dengan pemenuhan gizi ini kemudian bisa memutus mata rantai gizi buruk, memutus mata rantai stunting. Yang kalau kita melihat data, ya angka itu tidak kunjung kemudian bisa kita tekan, jadi tetap berkisar di angka 20% sekian itu. Nah, maka kemudian ada formula makan bergizi gratis ini yang disiapkan oleh pemerintah menjadi kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto, di mana kemudian penerima manfaat selain dari siswa-siswa tadi itu ada juga unsur B3, bumil, ibu hamil, busui, ibu menyusui, dan balita. Sehingga diharapkan memang anak ini mulai dari dalam kandungan, kemudian proses dia tumbuh kembang menyusu kepada ibunya, kemudian di usia balita, sampai nanti dia kemudian masuk ke dunia pendidikan, ini benar-benar punya kapasitas intelektual, punya kecerdasan, sehingga seiring sejalan dengan program-program kurikulum unggulan yang disiapkan oleh Presiden Prabowo, siswa-siswa ini punya kemampuan intelektual untuk menyerap, menangkap, sehingga nanti lahirlah generasi-generasi yang punya kecerdasan intelektual, punya kekuatan fisik, punya kekuatan mental yang mumpuni, yang mampu bersaing secara global. Maka kemudian langkah berani dari Presiden Prabowo dengan melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, yang sejatinya efisiensi anggaran ini tidak mengurangi anggaran, tapi optimalisasi. Jadi tidak kemudian APBN kita 3.000 triliun terus diefisiensi jadi 2.000 triliun, enggak gitu. Efisiensi ini adalah optimalisasi anggaran yang sebelumnya anggaran ini diposting untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Plotting anggaran terhadap hal-hal yang seremonial ini dialihkan oleh Pak Prabowo dengan label efisiensi ini ke program-program yang langsung berdampak kepada masyarakat. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Jadi makan bergizi gratis ini adalah keputusan berani. Kalau tadi Mbak Mala bilang ambisius, ya, ini adalah ambisi seorang patriot bangsa yang bernama Prabowo Subianto untuk menjadikan bangsa Indonesia ini bisa duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Benar, karena ini kan juga termasuk dari tujuan negara, betul ya Pak? Dan ini menjadi amanah dari Undang-Undang Dasar. Iya, betul Pak. Di mana setiap anak bangsa ini berhak kemudian mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian negara juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya itu. Sehingga makan bergizi gratis ini kemudian diambil dan dilaksanakan, dan alhamdulillah hari ini sudah berjalan dan hampir sudah 40 juta penerima manfaat. Hampir kemudian mempekerjakan 15.000 SPPG dan sebagainya itu untuk mengampu dan menyelenggarakan program ini. Sehingga MBG ini menjadi program yang sangat luar biasa dan ini diakui oleh dunia menjadi program besar yang diselenggarakan secara tepat dan mulai banyak diadopsi di negara-negara lain. Jadi kalaupun di perjalanannya ada pro dan kontra, itu wajar. Selama ini menjadi kontrol. Jadi kontranya adalah bagian dari kontrol, kontranya adalah fungsi untuk kemudian perbaikan program ini. Jadi enggak kontra yang didasari oleh semangat kebencian. Kalau itu kita nggak punya ujung, nanti kita nggak bicara solusi. Iya. Gitu Mbak Mala.
Jadi kalau untuk peluangnya sendiri yang dapat kita ambil dari program ini tuh apa, Bapak? MBG ini kemudian peluangnya, kalau ngomong manfaat dulu ya, ngomong manfaatnya, ini jelas bagi penerima manfaat. Gizi terpenuhi, malnutrisi, stunting bisa dipotong, kemudian anak-anak ini mendapatkan gizi yang cukup sehingga dia di sekolah bisa menyerap ilmu dari kurikulum-kurikulum serta sekolah-sekolah unggulan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini. Di samping itu ada multiplier effect yang timbul, yang hadir dari adanya program MBG ini. Yang pertama apa? Terciptanya lapangan kerja. Setiap SPPG itu kurang lebih mempekerjakan 50 relawan. Setiap SPPG. Jadi hadirnya SPPG yang ini kemudian oleh BGN sesuai dengan petunjuk dan perintah Presiden Prabowo harus padat karya, harus mengkaryakan warga sekitar, sehingga kemudian di setiap SPPG ini akan ada 50 orang yang bekerja. Kemudian apalagi? Kemudian dari hadirnya SPPG ini dengan rata-rata setiap dapur memproduksi setiap harinya 2.000 sampai 3.000 porsi makanan, maka kemudian UMKM bangkit di sini. Peternak-peternak bisa menjadi bagian dari pensuplai bahan untuk dimasak menjadi makan bergizi gratis ini. UMKM tumbuh, peternak-peternak untung, petani-petani untung. Ini adalah beberapa peluang yang menjadi multiplier effect dari adanya program MBG ini. Jadi MBG ini tidak melulu kemudian siswa dapat makanan bergizi gratis, enggak itu. Ini bisa menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi. Ekonomi mana? Kalau kita mengacu sama kita mengacu dari Astacita Presiden Prabowo, bagaimana kemudian membangkitkan ekonomi di pedesaan, membangkitkan ekonomi dari bawah, sehingga ya dengan program MBG ini salah satu wujud nyata dari Astacita Presiden Prabowo. Itu beberapa peluang yang bisa kita ambil. Karena yang berdampak juga petani, UMKM, begitu ya Pak ya? Petani, peternak, UMKM, kemudian produsen-produsen yang kebutuhan bahan yang biasanya diolah untuk menu di MBG itu. Ya. Kalau ini kan kita lagi di Malang ya Pak. Ya. Kalau di Malang sendiri program ini tuh sudah berjalan sejauh mana Pak? Di Malang alhamdulillah sekarang sudah berjalan beberapa dapur dan sudah mengcover banyak titik penerima manfaat. Yang ini kemarin kita bersama-sama dengan pemerintah kabupaten bersama-sama kemudian meningkatkan mutu standarisasi SPPG dengan penerbitan sertifikasi LHS, di mana penerbitan sertifikasi LHS ini melibatkan pihak Dinkes Kabupaten bekerja sama dengan SPPG. Dan ini diharapkan nantinya semua dapur, semua SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang ini bisa segera mendapatkan sertifikat itu untuk kepastian penerima manfaat bahwa makanan yang mereka terima, makanan yang mereka dapat ini adalah makanan yang sudah terstandarisasi dari keamanan, dari proses penjamahannya, pengolahannya, pemorsiannya sehingga aman, sehat, dan bergizi. Berarti bisa dibilang cukup baik ya Pak ya di Malang ini ya? Alhamdulillah di Kabupaten Malang cukup baik dan lancar. Alhamdulillah. Ya. Karena kan seperti yang beredarnya isu yang ada di Indonesia nih ya Pak ya. Iya. Banyak yang ada yang keracunan seperti itu. Ya. Kan, yang dibingungkan oleh masyarakat ini sendiri itu program ini tuh seperti belum ada kepastian hukumnya. Ya. Gitu Bapak. Ya. Sehingga kalau ada anak-anak yang keracunan seperti itu masih dibingungkan siapa yang harus bertanggung jawab. Ya. Seperti itu. Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi begini. Semakin ke sini BGN semakin menyempurnakan aturan-aturan juklak juknis payung hukum dalam penyelenggaraan MBG ini. Termasuk misalnya itu tadi menstandarisasi bahwa setiap dapur harus punya chef yang bersertifikat.
kemudian dapur lulus sertifikasi SLHS. Di samping itu di dasar dari operasional dapur ini ditopang oleh ahli gizi, oleh akuntan, oleh kepala SPPG, yang ini memastikan bahwa menu yang akan disiapkan ini sudah memenuhi standarisasi gizi, perhitungan dari nilai yang sudah ditetapkan, misalnya per porsi besar 10.000, porsi kecilnya 8.000, maka ada seorang akuntan di situ. Dan kepala dapur yang ditunjuk oleh BGN yang ini memastikan bahwa setiap dapur ini berjalan sesuai dengan aturan dan tata kelola juklak-junis yang sudah diselenggarakan oleh BGN. Jadi sebenarnya tidak kemudian menimbulkan kebingungan atau apa, justru hari ini akan semakin jelas bagaimana pemerintah kemudian hadir dalam proses MBG ini. Beberapa saat yang lalu di Kabupaten Malang ada KLB misalnya, kejadian luar biasa, ya pemerintah daerah menjadi bagian dari penyelenggara pemerintah, kebijakan pemerintah pusat juga langsung hadir dan kemudian menanggung pembiayaan, memfasilitasi, kemudian membuka akses terhadap rumah sakit umum daerah bagi siswa-siswa yang keracunan misalnya. Dengan tetap melakukan investigasi agar kita ngerti ini masalahnya di mana gitu. Bahwa program ini masih ada kekurangan dan sebagainya, ini untuk kita sempurnakan, bukan untuk kita hentikan. Karena apa? Kalau Mbak Mala lihat bagaimana hari ini bersyukurnya orang tua, bagaimana hari ini senangnya siswa dengan program MBG. Bahkan BGN ini melakukan riset, melakukan survei, dengan adanya program MBG ini ternyata bisa menekan angka siswa tidak hadir sekolah. Angka siswa bolos ini bisa ditekan. Karena apa? Ternyata ini menarik gitu. Makanan-makanan ini bisa menarik, makan bergizi gratis ini menjadi salah satu daya tarik bagi siswa untuk datang ke sekolah. Ya, ini ketika pilihannya bolos, ya kan? Jadi dengan ada MBG jadi gak bolos. Kemudian ya pastinya termotivasi untuk ikut belajar sehingga pinter, dapat ilmu, jadi generasi-generasi emas yang diharapkan oleh Presiden Prabowo nanti ini ya. Gitu, karena kan yang saya dengar ini kan isu-isunya kan cukup banyak ya Pak ya, Ya. terkait program ini gitu. Terlebih isu tentang belum terciptanya undang-undang tentang MBG ini. Ya. Jadi kan kayak seperti yang saya bilang tadi kan seperti belum ada kepastian hukum, masih kayak ngambang gitu ya. Ya. Sebenarnya program ini diselenggarakan oleh BGN dengan juklak-juknisnya, pastinya ada payung hukum, perpres atau inpres yang kemudian ini menjadi dasar untuk penyelenggaraan. Pasti dong, nggak mungkin negara menyelenggarakan kegiatan ini tanpa ada dasarnya kan gitu. Tinggal sebenarnya adalah masalah teknis yang memang karena ini program yang baru pertama dilaksanakan di Republik ini. Tentu ada pola-pola. Kalau kita bekerja dimanapun, kita kan pasti berhadapan dengan SOP. SOP itu kan nggak baku, Mbak. SOP itu kan berkembang, ya kan? Dari kejadian-kejadian baru, dari pengalaman-pengalaman baru akan melengkapi dan menyempurnakan SOP itu. Lah bikin di tahap ini, di tahap untuk terus menyempurnakan baik dari segi proses tata kelola di penganggarannya, baik itu di tata kelola dapurnya, baik itu di tata kelola distribusinya, pengamanan makan bergizi gratisnya, ini semua sedang disiapkan. Dan ini program gotong royong, ini program yang melibatkan banyak stakeholder, semua dilibatkan. Khas gaya Pak Prabowo ini kan bareng-bareng. Pak Prabowo ini kan solid maker ya, kalau kita lihat pasca pemilu sampai sekarang ini, gaya beliau ini kan tidak mencari musuh. Beliau merangkul semua unsur, bahkan lawan politik. Kalau kita jeli, misalnya yang terakhir, Pak Mahfud MD yang sebelumnya menjadi rival beliau sebagai salah satu calon di pasangan Capres-Cawapres, karena Pak Prabowo menganggap bahwa beliau ini punya kompetensi, akhirnya dimasukkan ke tim reformasi transformasi Polri misalnya. Nah sama, di MBG ini juga melibatkan semua unsur, melibatkan semua pihak untuk menyelenggarakan ini, dari BGN dan jajaran badan serta kementerian, badan lembaga setingkat kementerian,
mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian melibatkan pihak ketiga dalam hal ini mitra misalnya, dan juga melibatkan para stakeholder UMKM, sekolah dan sebagainya. Ini bentuk kolaborasi agar kemudian program makan bergizi gratis ini bisa semakin disempurnakan dan semakin berdampak manfaatnya. Begitu, Mbak. Karena kan dalam program ini kan juga dibantu dengan keterlibatan dari TNI. Termasuk TNI, Polri, kemudian auditor, jadi semuanya dilibatkan agar kemudian semua aspek terkait dengan penyelenggaraan makan bergizi gratis ini bisa diawasi bersama-sama, gitu. Tapi kan apa ya Pak ya? TNI ini kan sebagai tugasnya kan sebagai keamanan negara. Ya, Gitu. Jadi tuh banyak yang berpikir TNI kan tugasnya kan mengamankan negara. betul, Harus terlibat dalam program ini. betul. Itu bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, perlibatan TNI, Polri, dan APH yang lain ini memang bentuk bagaimana kemudian gotong royong ini bisa terwujud. TNI misalnya, selama ini kita kan punya fungsi-fungsi teritori, misalnya Koramil dengan Babinsanya dan sebagainya, yang kemudian menguasai teritori, yang kemudian menguasai wilayah, yang kemudian ngerti tentang wilayah. Bagaimana kemudian Babinsa ini menjadi salah satu unsur penguatan agar apa? Untuk menjamin program ini berjalan dengan lancar, itu yang paling penting. Kita nggak mau nanti ada sabotase, kita tidak mau kemudian ada keterlambatan, kita kemudian tidak mau ada salah perhitungan terhadap peta, titik distribusi dan sebagainya. Dan di sini peran TNI sebagai bagian dari alat pertahanan negara, karena ini juga bagian dari program untuk menuju pertahanan dan kedaulatan kita sebagai bangsa, maka memang harus dilibatkan. Ini sudah benar gitu. Untuk memastikan ini terselenggara dengan baik gitu. Ya, khususnya kan kalau misalkan untuk anak-anak yang berada di daerah terpencil, Ya. kan TNI kan bisa membantu. Betul, salah satunya itu. Jadi ya dia ini paham teritori, itu yang paling penting. Paham teritori ini seperti tadi saya sampaikan, untuk mempercepat bagaimana distribusi, karena makanan ini kan punya usia, punya waktu, punya daya tahan, punya golden time. Nah, ini pelibatan TNI, Polri, dan APH dibutuhkan untuk memastikan ini terselenggara dengan baik. Datang tepat waktu, tidak ada sabotase, tidak terkendala apapun halangan di jalan, karena ini merupakan program nasional yang memang harus tepat sasaran dan tepat guna. Gitu. Berarti kalau udah tepat sasaran itu berarti kita bisa bilang bahwa program dari Bapak Presiden kita itu tuh sekarang sudah sejauh cukup baik. Ya, Pak, sudah berjalan cukup baik, Ya. seperti yang Bapak bilang Ya. tadi, terutama di Malang. Ya, di Kabupaten Malang, ya kita bisa melihat sama-sama bagaimana kemudian senyum, bagaimana kemudian seneng, bagaimana kemudian komentar-komentar dari penerima manfaat, dari orang tua dan sebagainya. Bahkan hari ini kita ini banyak dikejar pertanyaan, kok di tempat saya belum dapat. Artinya ini kan hub dari orang tua agar kemudian di sekolah tempat anaknya belajar ini bisa segera menerima manfaat dari MBG. Itu yang kita kejar. Khususnya di Kabupaten Malang, itu yang kita kejar, agar semua titik-titik dapur sesuai dengan jumlah dan kapasitas penerima manfaat bisa segera terbangun, bisa segera beroperasi dengan standarisasi yang ditentukan oleh BGN. Ya, Saya kira itu. karena di daerah saya sendiri ini kan juga masih belum tersampaikan. Mbak dari mana? Tadi. Karena saya dari Kota Batu Raja, Bapak. Jadi di desa saya itu ada di SMP saya dulu lebih Ya. tepatnya, itu tuh belum tersampaikan programnya. Ya. Jadi banyak yang bertanya-tanya kok Kapan? udah banyak yang Dapat sampai ya, programnya, kok ini belum saya gitu. belum, Berarti kan hub Gitu, Pak. agar kemudian mendapatkan manfaat dari MBG ini kan tinggi. Iya. Lantas kenapa kemudian kita harus kontra dengan, aduh harus kita hentikan, ini nggak benar, kan nggak gitu.
kontra dalam rangka mewaspadai dan mengawasi bersama-sama bagus. Agar program ini semakin sempurna, agar program ini semakin benar gitu. Tapi nggak boleh itu tadi, kalau kita berangkatnya dari kebencian, kita nggak akan ngomong solusi sudah. Kita akan terus mencari kesalahan. Mbak, ini nggak mudah. Ini proyek besar. Kalau tadi sampean menyampaikan ini ambisi presiden, saya jawab iya. Karena saya tahu persis bagaimana pikiran, bagaimana tindakan, dan bagaimana keputusan-keputusan Presiden Prabowo. Ini adalah ambisi dari Presiden Prabowo untuk menjadikan anak-anak bangsa Indonesia bisa duduk sejajar, bisa berkompetisi, bahkan nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Yang ini kemudian tidak hanya ngomong tentang makanan bergizi gratis. Presiden Prabowo sudah menyiapkan sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah unggulan, kemudian menyiapkan beasiswa dan sebagainya. Jadi ini tidak program asal-asalan atau kemudian tanpa perencanaan. Ini rantai ekosistem untuk menyiapkan generasi emas ini benar-benar sudah diputuskan Presiden Prabowo dengan itu tadi. Ada sekolah unggulan, ada sekolah rakyat, ada program beasiswa yang ini untuk menuju ke sana ditopang dengan pemberian makan bergizi gratis. Gitu. Karena kan yang namanya kebijakan juga tidak bisa langsung menyeluruh gitu kan ya Pak. Mbak, kita ini bangsa besar dengan teritori kepulauan, dengan jumlah penduduk hampir 300 juta, ini nggak mudah. Mengelola ini nggak mudah, maka kita bersyukur diberikan bangsa yang rukun, diberikan bangsa yang punya jiwa kebersamaan, dan ya alhamdulillah lagi dikaruniai presiden sehebat dan seberani Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan yang pro terhadap rakyat. Gitu. Kemudian kebijakan apa yang akan diberikan kepada masyarakat Bapak untuk memperluas kontribusi masyarakat dalam menyukseskan agenda ini di tengah banyak isu miring tadi? Menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi nantinya MBG ini akan semakin melibatkan masyarakat secara luas. Misalnya kalau tadi saya sudah menyampaikan di program awal MBG ini, dia di setiap dapur SPPG ini, dapur ini mempekerjakan kurang lebih 50 relawan. Dari mana relawan ini? Dari masyarakat sekitar. Kemudian menumbuhkan pasar terhadap potensi-potensi produk pertanian, produk peternakan, produk UMKM sehingga bisa terserap. Apalagi kemudian nantinya seiring sejalan dengan MBG ada KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, di mana KDKMP ini nanti akan menjadi salah satu supplier bahan baku untuk MBG. Loh, apa Pak dampaknya? Apa Pak manfaatnya? Mbak, kita ngomong koperasi, ini kan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu prinsip koperasi. Maka KDKMP ini ya masyarakat desa anggotanya. Kalau kemudian bisa menjadi supplier MBG, terserap dengan baik, yang untung siapa? Kita. Masyarakat luas ini yang akan mendapatkan keuntungan. Multiplier efek itulah kemudian yang telah membuka lapangan kerja baru. Memutus rantai stunting dan malnutrisi dengan makan dan sebagainya itu, dengan makan bergizi gratis ya. Menciptakan pasar ekonomi baru, sehingga masyarakat petani, peternak, UMKM dapat terserap dengan baik produk-produknya. Ini yang tidak bisa kemudian kita pikir secara sederhana, ini program kita hentikan. Wah, kalau ini dihentikan Mbak, ini berapa orang yang selama ini sudah bekerja kemudian harus nganggur, berapa petani peternak yang selama ini mendapatkan serapan pasar yang tinggi, demand yang tinggi dari dapur-dapur ini dengan harga yang bagus, kemudian harus berjuang lagi dengan ya kita bisa mengikutilah keluhan-keluhan sebelumnya. Sebelum ada MBG kita menyaksikan berita mandi susu, ya, karena para peternak susu ini susunya tidak terserap oleh IPS, ya, harga juga dipermainkan dan sebagainya.
sekarang susu ini menjadi barang yang demand-nya sangat tinggi. Bahkan sudah di tahap langka. Makanya kalau kita lihat bersama-sama Presiden Prabowo memutuskan untuk memperluas peternakan. Kalau nggak salah ada Presiden sudah menginstruksikan untuk membuka 500.000 lahan untuk peternakan yang ini nanti diharapkan bisa menjadi bagian dari supplier kebutuhan susu untuk di MPK. Jadi tidak hanya bagi siswa B3 dan sebagainya, tapi semua masyarakat dari semua lini mendapatkan manfaat. Oke, baik. Jadi kesimpulannya ini seperti apa nih Bapak terkait program ini? Kesimpulannya begini, MBG ini adalah satu program prioritas dan berani. Dan kalau tadi Mbak Mala tadi bilang ambisius dari Presiden Prabowo sebagai seorang patriot bangsa, di mana dengan MBG ini diharapkan kemudian lahir dan tumbuh generasi-generasi emas bangsa kita yang punya fisik yang kuat, postur yang ideal, kecerdasan intelektual, kekuatan mental, dengan salah satunya itu tadi, penyiapan pemberian makan bergizi gratis. Program ini tentunya tidak bisa kemudian begitu di launching langsung selesai. Kita butuh proses. Meskipun kalau kita mau jujur, ini sudah sangat di luar ekspektasi. Kecepatan bagaimana program ini bisa berjalan, bagaimana manfaat yang hari ini sudah 40 juta lebih menerima manfaat ini. Sehingga ya ayo kita bersama-sama kita mensukseskan program ini. Baik yang pro maupun kontra, dengan harapan dengan kontra itu muncul pengawasan, muncul solusi terhadap hal-hal yang dianggap masih terkendala di proses MBG ini. Agar apa? Agar ini kemudian bisa dinikmati oleh seluruh penerima manfaat dari bangsa kita ini. Ini bukan program yang kemudian misalnya Mbak, oh ini Pak Prabowo untuk menyiapkan 2 periode Mbak, makan bergizi gratis itu tidak bisa sekarang dikasih makan terus besok dicek manfaatnya, enggak kayak gitu. Ini program jangka panjang, ini ngomong 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, orang baru bisa menerima manfaat dari MBG. Jadi ayo kita sukseskan bersama-sama, bahwa ada kekurangan ini kita sempurnakan bareng-bareng, semoga MBG ini bisa segera terselenggara secara merata di Malang Raya tentunya ya, karena dapil saya Malang Raya di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, sehingga kita bisa segera merasakan manfaat dari program hebat dari Presiden Prabowo. Oke, jadi buat pemirsa yang sekarang sedang bersekolah, yang belum tersampaikan programnya di sekolah kalian, sabar ya. Sabar, pasti sampai, Iya, pasti Bapak. sampai, Iya. pasti sampai. Karena kan ini kan juga butuh proses teman-teman. Ya, hanya masalah bisa waktu aja. langsung mengingat bangsa kita itu tuh merupakan bangsa yang besar. Ya. Gitu. Jadi dengan sekarang sudah totalnya berapa Bapak? 40 juta. 40 juta penerima manfaat 40 ya. juta itu saja saya sendiri juga sudah wow gitu loh. Ya. Karena mengingat presiden kita yang berani Ya, buat mengambil kebijakan ini, tentunya ini kan juga demi kita, untuk kita juga teman-teman sekalian. dan ini kan kita bisa menghitung baru berapa bulan ya. Iya. Kurang lebih baru 1 tahun. Masifnya baru 8 bulan programnya berjalan. Ya, itu. Jadi buat teman-teman sabar ya, gitu. Tapi ini saya sudah sangat berterima kasih sekali Bapak. Sama-sama, buat Mbak. menemani Sama-sama. Saya buat ngobrol-ngobrol santai di sini. Ya. Dan juga buat teman-teman sekali lagi jangan selalu menyudut pandangkan kontra terhadap suatu kebijakan gitu, karena Ya. itu semua kan juga dilakukan untuk kita juga sebagai masyarakat Indonesia tentunya seperti Ya. itu. Karena kita juga yang akan kena dampaknya nantinya. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih. Makasih Mbak Mala, makasih pemirsa Line Talks. Lini Talks, Bapak. Sorry. Lini Talks. Terima kasih. Oke. Di sini saya akhiri teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diambil hikmahnya dari podcast malam ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.